Selamat pagi teman-teman Trinity Community yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sebelum kita mulai pada hari ini, marilah kita bisa teduh sejenak. Pertolongan ibadah kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Untuk memulai ibadah hari ini, marilah kita bersama-sama menyembah Tuhan dan meninggikan namanya. Kita pujikan Kau yang terindah.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau kami sering melukai-Mu dengan tidak menaati perintah-perintah-Mu. Ampuni dan layakkanlah kami untuk datang menyembah-Mu. Tuhan, walaupun ibadah kami hanya sebentar, mohon sertai setiap kami yang mengikuti ibadah ini dimanapun kami berada. Tuhan, kami akan mulai ibadah hari ini. Kiranya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan lancar dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Nats pembimbing kita hari ini terambil dari Yosua 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Selanjutnya, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Ku Hidup Bagimu. Yang
Firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Lisa. Shalom, selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan. Mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan beri bagi kami. Kami boleh dibangunkan, kami boleh diberikan kekuatan, kami boleh diberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah. Walaupun secara online, tapi kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami media untuk kami boleh bersekutu. Dan biarlah Tuhan yang boleh berkati kami, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman yang akan kami baca, renungkan, dan akan kami dengarkan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini Rasul Lisa mengambil firman Tuhan dari Mazmur pasal yang 103, itu ada 22 ayat. Tapi Rasul Lisa tidak akan membaca semuanya, Rasul Lisa hanya akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Teman-teman, hari ini kita mau membicarakan satu tema yang tidak asing bagi setiap kita, yaitu mengucap syukur. Hal apakah yang seringkali membuat kita semua mengucap syukur, teman-teman? Coba renungkan. Hal apa yang seringkali membuat kamu itu cepat, mudah untuk mengucap syukur? Pas ulang tahun? Oh tentu, lagi ulang tahun ya harus bersyukur sama Tuhan untuk pimpinan Tuhan sepanjang tahun. Tuhan sudah menjaga, melihara kita, ya enggak? Waktu lagi kita dapat hadiah, bersyukur dong ya, masih ada orang-orang yang mengingat kita. Waktu dapat nilai yang bagus, oh ya jelas, usaha keras saya ternyata tidak sia-sia, membuahkan hasil yang memuaskan. Waktu, apalagi teman-teman? Waktu naik gaji, oh jelas ya, selama ini saya udah kerja keras gitu ya, udah menunjukkan kinerja yang baik. Masa sih saya nggak dapat kenaikan gaji, kenaikan jabatan gitu. Waktu apa lagi teman-teman? Oh waktu ditembak sama cowok ganteng, atau mungkin kita punya pacar yang cantik, oh kita bersyukur dong ya, beruntung dong saya memiliki dia. Apalagi teman-teman? Oh waktu punya HP baru gitu ya, HP saya ini kan udah lama, sekarang ada keluaran terbaru, saya bisa dibeliin, atau mungkin saya udah punya uang untuk beli, ya bersyukur dong ya. Apalagi teman-teman, masih banyak hal ya yang membuat kita itu bersyukur. Tapi satu lagi pertanyaan, hal apa ya sebaliknya nih, hal apa yang seringkali membuat kita itu sulit untuk mengucap syukur? Kalau yang tadi yang cepat, hal apa yang membuat kita nih cepat mengucap syukur? Sekarang kebalikannya, hal apa yang seringkali membuat kita itu sulit untuk mengucap syukur? Apa teman-teman? Pelajaran di sekolah susah loh ya. Habis itu gurunya jelasin, saya masih aja tetap bingung gitu, nggak paham dengan cara gurunya menjelaskan. Apalagi sekarang lewat online kayak gini. Waktu lagi kuota habis gitu ya, oh nggak bisa ngapa-ngapain ini, suntuk gitu ya, bosan. Waktu apa lagi, wah waktu HP lagi rusak, wah tambah bingung lagi ya, kalau nggak ada handphone ini gimana ini. Waktu apa lagi teman-teman, tugasnya banyak, deadline-nya mepet gitu ya, waktu lagi diomelin papa, diomelin mama, diomelin atasan kalian, diomelin sama bos kalian gitu ya. Apalagi teman-teman, mungkin kita dicuekin sama teman kita, atau mungkin kita diputusin sama pacar kita, atau mungkin kita ditikung sama teman kita sendiri, atau apa lagi teman-teman, di PHK, atau mungkin saat usaha pekerjaan kita surut, omset kita menurun. Apalagi teman-teman, waktu kita lagi sakit, dan banyak hal ya teman-teman. Teman-teman, kedua hal di atas wajar apa wajar nggak sih teman-teman? Ya, yang tadi kan
Apa yang membuat kita cepat mengucap syukur? Kita udah sebutkan sebagian kecilnya ya. Terus kemudian yang kedua, hal tersulit yang membuat kita ingin mengucap syukur, kita juga udah sebutkan sebagian kecilnya. Apakah kedua hal tersebut wajar? Apa wajar teman-teman? Ayo, wajar apa wajar? Teman-teman, kita semua punya kecenderungan yang sama, yaitu kita semua lebih sering mengeluhkan hal-hal yang belum ada di dalam genggaman tangan kita dibandingkan mensyukuri apa yang sudah ada di dalam genggaman tangan kita. Yang belum ada ini kita keluhkan, tapi yang sudah ada seringkali kita tidak bisa bersyukur. Seringkali kita tidak bisa melihat. Nah teman-teman, hari ini sama-sama kita akan melihat alasan pemazmur mengucap syukur yang dituliskan di dalam Mazmur 103 ini. Di sini Daud memulai dan juga mengakhiri Mazmur ini dengan ungkapan yang sama. Perhatikan ayat yang pertama juga dengan ayat yang terakhir yaitu 22. Di situ ungkapannya adalah pujilah Tuhan hai jiwaku. Ia mengawalinya dengan pengagungan ya, pengagungan kepada Tuhan. Tuhanlah yang melakukan dan memberikan segala yang baik kepada manusia. Dan di sini pemazmur memuji Tuhan karena yang pertama dalam ayat yang ketiga sampai ayat yang keempat, yaitu karena pengampunannya yang luar biasa. Itulah yang membuat pemazmur mengucap syukur. Dan yang kedua adalah karena kebaikannya yang luar biasa ada di dalam ayat yang kelima. Jadi yang pertama tadi apa teman-teman? Satu, karena pengampunannya yang luar biasa. Dan yang kedua adalah kebaikannya yang luar biasa. Nah, pengampunan yang luar biasa ini karena apa teman-teman? Tentu karena sudah seharusnya Tuhan yang adil ya, Allah yang adil itu menghukum setiap dosa manusia dengan hukuman yang setimpal. Tetapi Tuhan sudah mengampuni manusia. Tuhan sudah mengampuni manusia yang berdosa ini karena Dia tahu bahwa tidak ada seorang pun manusia di dalam kefanaannya, di dalam keberdosaannya yang dapat mampu bertahan terhadap hukuman dosa. Baik sekali ya. Itulah pengampunannya yang luar biasa yang Dia berikan kepada engkau dan kepada saya. Dan ada hal yang menarik tentang penggambaran pemazmur mengenai pengampunan. Coba perhatikan ayat yang ke-11. Di situ penggambarannya adalah kasih Allah itu ya, kasih Allah itu setinggi langit dari apa? Dari bumi. Ayat 11 ya. Kasih setia Allah itu setinggi langit dari bumi. Buminya di mana? Di bawah. Lalu yang kedua, pengampunannya itu sejauh timur dari barat. Ayat yang ke-12. Bayangin ya, pengampunannya itu dari timur, sejauh timur dari barat. Kita dapat membayangkan teman-teman betapa sebenarnya kita ini tidak layak ya. Tadi penggambaran pertama adalah kasih setia Allah itu setinggi langit dari bumi ya. Pemazmur bersyukur karena kita ini manusia hina, karena kita ini manusia fana yang bagaikan rumput bunga yang hanya mekar sebentar lalu layu. Biasanya kalau kita lihat tumbuh-tumbuhan itu ya, kalau nggak disiram cepat dia akan layu ya. Tetapi dalam ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 dikatakan Tuhan menyatakan kasih karunia yang kekal. Bukan yang sebentar teman-teman, tetapi kekal selama-lamanya. Teman-teman, di dalam Kristus kita telah menerima pengampunan yang tuntas. Dan oleh karena rohnya kita saat ini dapat menikmati hidup yang bermakna. Jangan kiranya kita menyia-nyiakan anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kita. Anugerah yang telah menyelamatkan engkau dan saya. Mari teman-teman, kita mau menyanyikan pujian syukur kita hanya bagi Dia. Dan biarlah Dia dapat terus kita beritakan di dalam kehidupan setiap kita.
Memuji Tuhan itu bersifat menyeluruh, teman-teman. Menyeluruh yang berarti apa? Seluruh keberadaan kita harus terlibat. Dalam ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, Daud mengajak jiwa dan seluruh batinnya untuk memuji Tuhan. Teman-teman, bukan berarti pujiannya hanya merupakan aktivitas hati atau perasaan, ya. Bukan hanya sekedar pujian ini karena hati dan perasaan saya aja, enggak. Tetapi Daud menambahkan kata, pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau kita mau mengingat-ingat sesuatu, mungkin kita taruh barang, terus kita, aduh ini lupa di mana ya? Kita membutuhkan pikiran kita kan teman-teman ya, untuk mengingat. Tadi saya taruh ini di sini, kok sekarang nggak ada? Terus di mana ya? Kita ingat, kita berpikir dengan keras. Oh, tadi kayaknya sebelum saya kesini, jangan-jangan ada di situ, ya kan? Kita melibatkan pikiran kita. Nah teman-teman, kedewasaan pikiran dan perasaan ini sangat diperlukan di dalam menghadirkan pujian yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar perasaan kita aja, bukan hanya sekedar hati kita aja, tetapi juga pikiran kita boleh terus terlibat. Mari kita terus mengingat kebaikan Tuhan teman-teman di dalam sepanjang kehidupan kita. Bahkan dari hal-hal yang terkecil yang Tuhan lakukan, yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan, kita mau mengingat dan kita mau bersyukur. Sehingga hati kita terus dilimpahi dengan sukacita dan hidup kita penuh dengan ucapan syukur. Mengucap syukur karena apa teman-teman? Karena pengampunannya yang besar bagi engkau dan saya. Mengucap syukur karena apa? Karena kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa untuk engkau dan saya. Apapun keadaanmu pada saat ini, mari kita mau mengingat-ingat kebaikan Tuhan di dalam setiap detik, setiap langkah kehidupan kita. Biarlah teman-teman firman Tuhan ini dapat membawa kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kita, dan kiranya hidup kita boleh terus melahirkan pujian untuk Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh disaksikan oleh orang banyak, di mana mereka dapat melihat Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami boleh belajar, kami boleh diingatkan melalui firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan telah menolong akan kehidupan kami dari waktu ke waktu hingga hari ini. Dalam setiap pergumulan kehidupan kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Dan hari ini, keberadaan kami hari ini adalah bukti bahwa Tuhan terus menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan yang boleh terus memimpin kehidupan kami, kiranya kami boleh semakin berserah kepada Tuhan, dan biarlah kami boleh terus mengucap syukur untuk segala hal yang boleh Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Topang dan terus kuatkan setiap kami untuk kami boleh melanjutkan kehidupan kami, perjalanan iman kami di dalam kami mengikut Tuhan. Dan biarlah Tuhan sendiri boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami, baik pikiran, perkataan, dan juga perbuatan kami. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan dapat kita mengerti dan renungkan, dan terlebih dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita memperoleh sukacita dari Tuhan Yesus, sukacita itu akan tinggal dalam hati kita selamanya. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Joy in My Heart.
persembahan, teman-teman bisa transfer ke akun OVO atau GoPay Trinity Community. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.